Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusahum. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumaah rahimakumullah,
Marilah kita selalu dan selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Janganlah kita mati selain di dalam agama Islam, mati dalam agama Islam. Itu pesan Rasulullah SAW. Kita selalu meningkatkan ibadah ini dalam rangka tidak lain untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu berupa ibadah wajib maupun ibadah yang sunat. Taat dalam arti mentaati apa segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Itulah yang dinamakan taat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ayat surat At-Taubah ayat 36 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang terjemahannya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bulan 12 bulan dalam 1 tahun. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12 bulan itu di dalam kalender Islam diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Mana yang dimaksud dengan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, dan yang ketiga Muharram. 3 bulan yang berurutan. Kemudian 1 yang terpisah. Yang keempat adalah bulan Rajab. 4 bulan itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman-Nya tadi. Kenapa bulan Rajab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata di dalam bulan Rajab itu Allah telah mengundang Rasul-Nya Muhammad SAW untuk melaksanakan Isra Mi'raj, untuk menerima ibadah sholat 5 waktu di hadirat Allah ke Sidratul Muntaha. Luar biasa ibadah sholat, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Begitu mulianya ibadah sholat. Sholat diperintahkan langsung oleh Allah di atas langit sana dan diterima langsung oleh Rasulullah SAW di langit sana. Kalau ibadah yang lain seperti puasa, haji, zakat, dan lain-lain, itu ibadah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini melalui perantaran Jibril alaihissalam. Oleh karena itu, sholat, kalau kita paham dengan maksud kenapa Allah memanggil Rasul-Nya untuk menerima langsung di Sidratul Muntaha, itu maksudnya adalah bahwa sholat itu tidak bisa diundur-undurkan, dan apalagi tidak melakukan, sengaja meninggalkan. Tidak bisa kita mengundurkan. Selama kita masih hidup, selama kita masih sadar, kewajiban sholat itu masih berada padanya. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, berarti kita sudah melakukan
dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah memberikan rukhsah terhadap solat ini, beda dengan ibadah-ibadah lain. Bagi orang yang sibuk dan kerepotan atau perjalanan jauh, itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan rukhsah, bisa meringkas solat, bisa menjamak solat. Tetapi tidak boleh sekali-sekali tinggalkan solat itu, dosa besar. Wawailul musallin, neraka wail bagi orang yang solat. Orang yang sholat, bagaimana yang dimaksud itu? Adalah orang yang menunda sholat atau melalaikan sholat. Neraka wail. Kemudian kenapa Allah memuliakan bulan Zulqa'dah? Ternyata dalam firman Allah itu bulan Zulqa'dah adalah bulan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit dan bumi dan segala isinya. Yauma khalaqas samawati wal ardi. Pada hari itu Allah menciptakan juga langit dan bumi. Di ayat lain disebutkan huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di arsy sana. Itu kenapa Zulqa'dah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Zulhijjah. Kenapa bulan Zulhijjah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata di bulan itu ada 2 kemuliaannya, yaitu pertama, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpinya untuk menyembelih anaknya Ismail, anaknya yang betul semata wayang, yang betul-betul disayangi oleh beliau, satu-satunya anak. 3 kali berulang terus beliau mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail. Baru Ibrahim menyampaikan kepada Ismail, wahai Ismail anak, aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Apakah kamu siap, wahai anak? Wahai abi, wahai bapak, aku siap. Karena itu perintah Allah. Niscaya engkau akan melihat nanti aku dalam keadaan sabar. Luar biasa. Seorang bapak dan anak kesayangan tapi disembelih, mengorbankan anak, tapi oleh Allah bukan begitu. Itu sebagai wasilah saja, sebagai suatu wasilah, sebagai contoh bagi manusia, bahwa itu nanti menunjukkan bahwa manusia harus mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Ibrahim dan anaknya untuk berkorban. Ketika disembelih anaknya, ternyata bukan anaknya yang disembelih. Ismail duduk di sebelah sebuah domba yang gemuk, mengkilat, putih, besar, disembelih. Ternyata yang disembelih, yang digorok adalah domba tadi. Luar biasa. Ini Allah. Makanya kalau kita tahu dengan kejadian seperti ini, kenapa kita tidak beriman kepada Allah? Kenapa kita kufur
Padahal kita sebetulnya sudah tahu semua tentang sejarah seperti itu. Alhamdulillah. Mereka yang ingkar dan kufur itu, Allah akan dengan janji Allah akan menempatkannya di neraka jahanam. Kemudian yang kedua adalah kemudian dilaksanakannya ibadah haji. Perintah ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu. Ada seorang laki-laki tua datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya ini ingin sekali naik haji ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Apakah kamu memiliki dinar atau dirham?" Dinar dan dirham itu uang, ya, uang Arab. "Tidak ya Rasulullah, saya tidak memiliki dinar dan dirham." "Apakah kamu memiliki hewan untuk berkurban?" "Tidak ya Rasulullah, sama sekali saya tidak memiliki hewan." "Apakah kamu siap untuk melaksanakan puasa dalam bulan haji, mulai dari awal bulan haji itu 10 hari?" "Insya Allah saya mampu kalau itu ya Rasulullah." Nah, apabila kamu kalau mampu melaksanakan puasa 10 hari, maksudnya 9 hari ditambah dengan 1 hari setelah hari tersebut. Apabila kamu mampu melaksanakan puasa 10 hari itu, sama halnya dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Sama. Pahalanya seperti yang kamu dapatkan. Itu luar biasa Islam. Islam menggantikan dengan hal yang lain yang seimbang dengan pekerjaan bagi orang yang mampu itu. Bagi orang yang mampu, orang yang kaya tadi, ya harus haji, tidak boleh tidak. Kalau tidak, dia berdosa. Tidak hanya sekedar dengan berpuasa seperti itu. Ini yang dimaksud adalah orang yang tidak mampu. Mungkin bagi kita ini yang bisa belum haji. Kemudian yang terakhir, kita sebentar lagi akan masuk ke bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata bulan Muharram biasa menghijrahkan Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang iman pada waktu itu. Alhamdulillah mereka berhasil berhijrah. Ternyata dengan berhijrah itu adalah untuk menata diri, untuk mencari kemenangan. Luar biasa. Allah mengaturnya demikian. 2 tahun berada di Mekah. Kembali Rasulullah SAW untuk menaklukkan Mekah itu. Orang-orang kafir tadi tidak bisa berdaya. Hanya banyak yang tunduk dan beriman kepada Rasulullah SAW. Itulah hijrah. Tapi kalau makna hijrah masih bukan hanya itu seperti itu, tapi meluaskan. Tidak bisa saya sampaikan di dalam khutbah ini. Akhir khutbah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
إرغاما لمن جهد وكفر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها المسلمون اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين وارض عنا عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله